Nah, ini masih berkaitan dengan pengantaran nih. Kan pasti kan teman-teman di rumah juga pasti banyak yang bakal bertanya tuh kayak kenapa pengantaran nggak pakai ojek online aja sih gitu. Pasti kan ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Mungkin Mas Firman sebagai tim pengantaran bisa menjawab kenapa kita harus menggunakan tim khusus sendiri ya untuk pengantaran daripada kita menggunakan ojek online. Nah, kembali lagi sih dari awal kita untuk seleksi ya untuk pengantaran. Di situ kan kita sudah ada perjanjian juga, kita sudah ada tanggung jawab juga. Apalagi kalau ngantar-ngantar itu kan tanggung jawabnya besar banget ya, karena kita nggak hanya bawa seorang suster saja atau pekerja, kita ada mesti bawa berkas-berkas penting juga, berkas perusahaan ya yang harus Jadi diurus. kan ketika nanti kita ngantar pekerja, nah itu kita nggak langsung begitu saja kita los kayak gitu langsung pulang, mungkin nggak bisa. Jadi harus ada berkas yang harus diselesaikan dulu ya, dibawa ke kantor lagi, kantor LPK gitu. Jadi itu sangat apa ya, tanggung jawab banget lah di situ. Banyak karena kalau misalnya pakai ojek online kan nggak bisa gitu kita titipin berkas tersebut karena kan ya dia nggak ada kontrak sama kita, nggak ada perjanjian apa-apa sama kita kan gitu. Ya bukan tanggung jawab dia juga soal berkas itu karena gitu memang pengantar sendiri kan juga memang kerjaan utamanya ya memang ngantar begitu. Sebagai penghubung juga ya. Betul. Secara nggak langsung walaupun hanya sesaat seperti itu aja, tapi kan yang namanya urusan berkas itu kan karena ada berkas yang harus ditandatangan oleh klien atau mungkin belum diselesaikan gitu kan harus secara ketemu langsung gitu kan, berarti tim pengantar yang harus ngurus itu kan gitu secara nggak langsung. Nah berarti dari situ kan kita bisa menyimpulkan ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kenapa nggak pakai ojek online aja, ya karena ya memang prosedurnya di kantor memang sudah seperti itu karena sudah sistemnya. Kalau apabila kita menggunakan ojek online nanti urusannya akan ribet. Karena ada satu dan lain hal yang harus diurus secara langsung dengan klien. Nah penghubungnya kantor dengan klien ya tim pengantaran gitu. Sebagaimana karena kembali lagi ke tanggung jawab lagi ya, soalnya pernah ngalamin gini, jadi itu kan ada berkas yang mesti harus ditandatangan oleh klien gitu. Nah itu mungkin karena keteledoran saya juga ya. Sebenarnya sebelumnya sudah saya kasih tahu untuk berkas yang tanda tangannya sudah saya kasih tahu juga, dan pas berkasnya dikembalikan ke saya teledor di situ. Saya lupa ngecek. Nah jadi di situ ternyata belum ditandatangan. Nah pas saya pulang sampai di kantor LPK, di situ baru kelihatan bahwa itu berkasnya belum ditandatangan. Akhirnya mau nggak mau saya harus balik lagi untuk meminta tanda tangan gitu. Itu di luar ini ya, karena memang keteridolan saya. Di luar fee tambahan ya, nggak ada fee tambahan. Tidak ada apa-apa, jadi mau nggak mau harus 2 kali jalan. Apalagi itu lokasinya jauh loh, di Tangerang kalau nggak salah. Nah itu tadi yang saya maksud dengan ada mengurus berkas itu yang seperti itu. Jadi memang ada berkas yang harus diselesaikan dulu dengan customer. Nah karena tim pengantaran ini memang sudah komitmen, sudah ada perjanjian dengan kantor harus job desk-nya ini, tak hanya cuma ngantar tapi juga mengurus berkas tersebut, memastikan berkas tersebut diproses oleh klien sebagaimana mestinya. Kurang tanda tangan aja itu udah fatal banget ya. Atau misalnya salah nulis nama atau apa gitu kan. Nah itu makanya tim pengantaran harus ngecek dulu sebelum kembali ke kantor untuk menyerahkan berkas itu gitu, yang dimana nggak bisa kalau kita mau serahkan tugas itu ke ojek online ataupun vendor-vendor lain di luar perusahaan yang tidak terikat dengan perusahaan. Itu ini boleh silakan ya. Kalau selain yang tadi yang ditilang tadi kan itu ceritanya, terus ada juga yang karena kelupaan berkasnya belum selesai balik pulang lagi ke rumah
klien lagi untuk menyelesaikan berkas. Itu ada lagi nggak cerita-cerita menarik, misalnya kayak kehujanan nih, neduh dulu gitu, terus itu gimana gitu? itu pasti, itu pernah saya waktu ngantar ke Bogor, apalagi Bogor ya, Iya, kenal banget sama hujannya. Sering hujan ya, betul. Nah, kebetulan pas ngantar ke Bogor untung kliennya baik ya, jadi beliau bersedia untuk menunggu. Saya konfirmasi terlebih dahulu bahwa sudah sampai di sini, sudah deket sih waktu itu. Akhirnya di situ ada toko ya, mampir dulu di situ. Sekalian beli jas hujan sih. Waktu itu kan bawa jas hujannya cuma satu. Jadi saya utamakan untuk susternya terlebih dahulu. Setelah itu saya baru beli jas hujan. Akhirnya saya lanjut di situ. Kalau itu sudah resiko banget ya, karena memang pakai motor, jadi mau nggak mau ya begitu, resikonya kehujanan, panasan. Nah, balik lagi nih, mungkin kalau untuk prosedur secara jelasnya untuk job desk-nya pengantaran itu gimana sih alurnya, flow-nya? Misalnya kan kayak pasti kan dimulai dari yang tadi seperti Mas Firman bilang kan, kita nunggu koordinasi dari tim yang ada di kantor, apakah ada pengantaran atau enggak, nanti kan kita dikontak tuh. Ya, betul. Nah, terus kita bersedia atau tidak gitu-gitu, mungkin bisa dijelaskan prosedurnya seperti jadi apa? begini kan, pengantaran itu apa ya, jadi freelance juga nggak terlalu apa sih ya namanya. Oh, dibilang kerja formal juga ya, bukan kerja formal, dibilang gitu. Freelance juga nggak yang bebas-bebas banget. Betul. Jadi kita harus tetap standby dimanapun kita berada. Nanti akan ada konfirmasi dari kantor ya. Dari kantor LPK tuh biasanya ditanya terlebih dahulu, bisakah atau tidak untuk jam sekian pengantaran, misalkan ke sini sampai di tempat jam sekian misalkan. Nah, itu nanti di situ kalau memang saya bisa, ya saya bisa OTW sekarang bisa sampai on time lah begitu. Oh, berarti setelah dikonfirmasi begitu baru nanti Mas Firman atau tim pengantaran yang lain datang ketika sudah dikonfirmasi, terus mungkin mengecek berkas-berkas yang diserahkan dulu ya kan, karena kita tim pengantaran kan juga membawa berkas-berkas ya selain tenaga kerja juga. Pernah juga sih waktu itu saya nggak, karena mungkin jaraknya lumayan jauh ya dari kantor, kebetulan saya lagi ada perlu, jarak saya itu antara saya dengan kantor lumayan jauh, dan di saat itu juga ada pengantaran. Jadi akhirnya mau nggak mau saya tolak gitu, karena saya sudah memperkirakan ya jarak dari saya ke kantor itu sekian jam misalkan. Nggak keburu, jadi takutnya kan nggak boleh telat. Iya, nggak boleh telat, itu di situ fatal banget kalau sampai telat. Iya, karena sudah ada di perjanjian di awal ya, memang itu sudah rulesnya, sudah aturannya. Akhirnya di situ saya menolak, mungkin dikasih ke yang lain sih, pengantar yang lain. Boleh nggak Mas, kalau saya minta testimoninya Mas Firman sebagai tim pengantaran untuk mempromosikan LPK Permata Kasih Anugrah? Boleh. Ya boleh, silakan. Senang hati. Oke, untuk pesan saya yang mau bergabung dengan LPK Permata Kasih Anugrah atau mungkin mau kerja sama dengan LPK Permata Kasih Anugrah, silahkan, jangan ragu-ragu lagi ya. Menurut saya sih the best banget lah, untuk pelayanannya juga bagus, dan untuk peraturannya saya sebagai tim pengantar juga lumayan tegas untuk peraturannya. Jadi sangat mengutamakan kenyamanan dan pelayanan ya untuk konsumen kami, untuk klien-klien kami gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, adanya tim pengantaran ini adalah salah satu bentuk usaha dari LPK Permata Kasih Anugrah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan tenaga kerja kita agar sampai dengan selamat ke tempat klien. Juga untuk selain itu kan tim pengantaran kami juga nggak yang sembarang, ada kualifikasinya tadi seperti yang sudah disebutkan, terus job desk-nya jelas, terus prosedur dalam dia mengantar juga jelas, apa saja yang harus disiapkan sebelum berangkat, apa aja yang harus disiapkan, setelah kembali pun ada beberapa hal yang memang harus yang sudah selesai harus disiapkan juga itu untuk sebelum sampai ke kantor. Ada berkas-berkas yang harus diurus dulu di klien gitu. Dan biasanya juga kan
nggak jarang ya kalau tim, nggak udah hal lumrah ya kalau tim pengantaran kita ini juga sebagai penyambung lidah dari LPK Permata Kasih Anugrah, karena ada beberapa hal yang memang harus diurus secara langsung. Nah, ini biasanya tim pengantaran ini yang langsung mengurusnya ke klien gitu, dengan klien, langsung bertemu dengan klien. Jadi seperti berkas tadi, ataupun nggak jarang ya kan ada klien yang nanya-nanya tentang perusahaan kita kayak gimana, gini gitu. Jadi mungkin untuk kliennya yang sibuk gitu kan, yang nggak sempet ke kantor kan, jadi bisa lebih teredukasi, lebih lebih banyak tahu tentang kita ya dari tim pengantaran ini. Jadi perannya juga cukup penting sih di LPK Permata Kasih Anugrah ini, nggak sembarangan gitu. Mungkin dari Mas Firman ada yang mau ditambahkan dari kata-kata saya tadi? Ya, untuk saya pribadi sendiri ya, mungkin pesan ya. Untuk saya pribadi, untuk semua klien yang nonton ini ya, terutama klien yang pernah saya antar pekerjanya, apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan atau hal yang nyebelin, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin nanti bisalah untuk saya motivasi, mungkin di ya mungkin ada, apabila ada mungkin apresiasi kepada tim pengantaran kami, nggak cuma Mas Firman ya, juga tim pengantaran yang lain gitu kan, ada apresiasi atau mungkin ada komplain, ada masukan yang sifatnya membangun untuk tim pengantaran, terutama untuk perusahaan kami juga LPK Permata Kasih Anugrah, boleh ditaruh di kolom komentar sih. Nah, di kolom komentar video ini nanti satu persatu akan berusaha kami jawab semaksimal mungkin, agar lebih hal-hal yang mengganjal bisa diluruskan gitu. Ya, saya kira kita udah terlalu banyak berbicara, sudah terlalu banyak ngobrol nih. Saya kira saya sudahi dulu perbincangan kita di P3K kali ini. Terima kasih pada Mas Firman sebagai tim pengantaran. Terima kasih kembali Mas. Iya, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Good.